Pada sesi yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang memori utama. Yang pertama, kita lihat struktur tentang memori secara keseluruhan, hierarkinya bagaimana. Kemudian kita akan menuju kepada memori utama. Bagaimana memori utama diorganisir. Kemudian kita lihat memori modul, bagaimana dari memori yang tunggal dibuat modul memori. Dan yang terakhir tentang bagaimana mendeteksi kesalahan data yang ada di memori menggunakan kode Hamming. Oke, yang pertama kita lihat hierarki dari memori. Sebetulnya memori yang fungsi utamanya adalah untuk menyimpan data itu bisa berada di dalam prosesor yang dinamakan dengan register. Kemudian bisa di dalam memori utama. Kemudian bisa di luar memori, di luar sistem, ya, berupa eksternal memori yang contohnya adalah berupa magnetic disk, hard disk, kemudian CD dan seterusnya. Juga yang lebih bawah lagi adalah bentuknya adalah tape magnetis. Di antara memori yang ada di CPU yaitu register dan memori itu dalam komputer yang modern ditambahkan namanya cache memory. Tapi kalau dalam struktur arsitektur sistemnya kita lihat bahwa sebetulnya di dalam komputer itu unit utamanya adalah CPU yang di dalamnya ada register, kemudian memori dan I/O. Nah, ini kalau dari sudut pandang memori maka ada cache memori yang ditambahkan nanti untuk mendukung sistem memori supaya memberikan kecepatan akses kepada main memori. Itu nanti bab tersendiri. Jadi internal memori ini termasuk juga yang biasanya kita sebut dengan RAM. Ya. Juga sebenarnya cache memory itu juga bagian dari main memory tetapi tidak nampak. Tujuannya untuk mendukung kecepatan. Kemudian yang paling bawah adalah external memory atau backend store. Kalau dari dalam hierarki ini maka paling cepat adalah yang ada dalam CPU yaitu register, kemudian cache memory, kemudian memory, dan yang lambat adalah secondary storage atau storage ya. CD, hard disk, CD, kemudian tape. Ini secara hierarki. Oke, kita akan langsung menuju kepada main memory. Ya, jadi main memory itu fungsi utamanya adalah untuk menyimpan sementara baik itu instruksi maupun data yang akan dieksekusi dan juga untuk menyimpan hasilnya yang ini nanti sesuai dengan arsitektur dari John von Neumann yaitu stored program komputer. Inilah fungsinya main memory ya, untuk menyimpan program dan data yang sedang dikerjakan dan juga untuk menyimpan hasilnya. Jadi untuk menyimpan program dan data yang akan dikerjakan juga untuk menyimpan hasilnya. Nah, ada dua jenis memori utama yaitu ada RAM dan ROM, singkatan dari Random Access Memory dan Read and Learn Memory. Secara fungsi maka sebetulnya memori ini menyimpan satu nilai biner ya, nilai 01 yang kita sebut dengan 1 bit yang itu disimpan dalam satu sel memori. Nah, kemudian untuk memudahkan aksesnya maka beberapa sel diorganisir menjadi satu kesatuan yang disebut dengan word. Jadi word-nya memori ini berisi beberapa sel. Setiap satu sel berisi 1 bit. Nah, dalam penggunaannya maka sistem memori ini diberi satuan dasar
yaitu satu word-nya itu 1 byte atau 8 bit, satu alamatnya yaitu satu simpanan itu secara dasar bisa diakses di dalam sekali baca tulis itu dalam satu alamatnya sampai sekarang masih menggunakan satuan byte. Ya, jadi memori, kalau kita punya memori itu maka satuannya byte. Nah itu dalam sistem. Ya. Tapi dalam memori sendiri artinya di dalam hardware-nya, di dalam IC-nya, di dalam sel-selnya memori itu bisa saja nanti cara nyimpannya itu tidak 8 bit atau tidak 8 atau tidak 1 byte. Ya. Bisa saja mungkin lebih kecil. Kebanyakan itu dalam satu alamat itu menempati 8 bit atau lebih kecil dari 8 bit. Nah, sedangkan itu dalam kemampuan CPU nanti malah bisa kelipatan dari 8 bit, yaitu yang word-nya CPU. Jadi di sini perlu dimengerti ada perbedaan antara word-nya memori dengan word-nya CPU. Kalau word-nya CPU, ukuran word-nya CPU adalah kemampuan CPU membaca tulis ke memori itu sebesar n bit, ya, berapa bit sekaligus bisa baca, misalkan 8 bit berarti word-nya 1 byte. Kalau bisa baca tulis sekali baca tulis ke memori itu 2 byte atau 16 bit, maka kita sebut dengan ukuran word-nya 16 bit atau 32 dan seterusnya, maka biasanya ini menjadi salah satu ukuran dari kemampuan CPU. Ya. CPU n bit, CPU 8 bit, CPU 16 bit, CPU 32 bit, CPU 64 bit itu merupakan ukuran word dari CPU. Tapi word dari memori ini lain lagi. Nanti setiap satu alamat itu nanti diorganisir berapa bit. Apakah 8 bit, maksimalnya 8 bit. Itu dalam IC memorinya. Ya. Kebanyakan lebih kecil dari 8 bit. Nah nanti kalau dalam modul bisa saja nanti diorganisir lebih dari 1 byte. Ya, bisa saja 16 bit, 32 bit. Nah itu seperti pada modul memori nanti ada SDRAM, ada DWR dan seterusnya. Itu adalah modul word-nya pada modul memori. Jadi ada word pada IC memori, ada word pada modul memori. Ya, seperti itu. Ya, jadi secara umum untuk mengalamati memori, data yang ada di memori memang sekali baca namanya satu word. Ya. Maka itu perlu satu alamat, ya, satu alamat. Ya, sehingga untuk membaca atau mengakses apa yang ada di dalam memori, pertama harus diberikan alamat dulu. Ya. Alamat ini menunjuk ke dalam word di dalam memori. Operasi dari memori bisa baca tulis, contohnya untuk RAM, atau hanya bisa dibaca atau lebih banyak dibacanya daripada ditulis, itu yang jenisnya ROM. Ya. Mostly read ya, dan read write. Ya, random access dan mostly read ini ada RAM dan ada ROM. Ya, ada RAM dan ada ROM. Nah itu kita sebut dengan jenis memori semikonduktor. Ya, baik RAM atau ROM itu memori semikonduktor. Jadi ada dua jenis, ada RAM dan ada ROM. ROM punya banyak jenis, ada yang ROM, ada yang ada EPROM, ada EPROM, ada EEROM, ya. Kemudian ada EEPROM, ya, ada EEPROM, kemudian ada flash memory. Ini beda dalam level bagaimana penulisan dan penghapusan data yang ada di dalam ROM sehingga dibedakan jenis-jenisnya. Dan kalau RAM nanti jenisnya dari sisi sel penyimpannya. Sel penyimpannya. Jadi kemampuannya read write, cara nulisnya ya per alamat sama, tapi nanti bedanya dalam implementasi selnya. Karena sifatnya yang RAM itu non volatil, jadi harus ada tegangan bisa digunakan. Kalau yang ROM
dan jenis-jenisnya itu semuanya adalah non volatil. Jadi karena itu fungsinya untuk menyimpan program sistem dasar. Ya, contohnya adalah BIOS pada saat komputer dihidupkan. Ini secara garis besar. Ya. Nah, jadi kalau ROM itu sifatnya non volatil permanent storage, sehingga sifatnya itu mostly read operation. Ya, sekali diprogram kemudian seterusnya dibaca. Kemudian dipakai untuk menyimpan informasi dari sistem. Ya, contohnya hardware-nya pada saat awal itu akan dibaca, kemudian disimpan di ROM. Kemudian juga untuk memberikan informasi ke sistem operasi. Contohnya kita punya ROM BIOS. Ada penggunaan yang lain untuk library subroutine, untuk tabel fungsi, dan yang di dalam control unit itu juga menggunakan ROM untuk menyimpan program mikro. Nah, sedangkan RAM sifatnya tadi volatil, dapat dibaca dan ditulis pada setiap alamat secara random, digunakan sebagai memori kerja. Jadi pada saat komputer kerja itu bersamaan dengan memori utama ini, ya, karena memori utama ini partnernya CPU ya, dalam menjalankan tugasnya menjalankan program. Nah, tadi sudah disebutkan ada dua jenis, yaitu ada static RAM dan ada dynamic RAM. Ini dibedakan dari sel penyimpannya. Kalau static RAM itu selnya menggunakan flip-flop, itu rangkaian elektronik. Jadi cepat ya karena rangkaian elektronik, tidak ada kebocoran, tidak perlu di-refresh isinya. Sedangkan yang dynamic RAM itu selnya menggunakan kapasitor, sehingga ini ada kebocoran dan perlu di-refresh. Nah, penggunaannya untuk static RAM itu digunakan sebagai cache memory, sedangkan dynamic RAM ini pada umumnya untuk komputer general purpose yang kita gunakan itu dipakai sebagai main memory, memori utama. Memori utamanya menggunakan dynamic RAM. Nah, bagaimana sel-sel itu diorganisir menjadi word itu biasanya ya tergantung kapasitasnya. Nah, maka kapasitasnya itu juga diberi satuan dasar. Ya. Jadi satuan dasar untuk chip atau IC memori itu satuan dasarnya adalah menggunakan satuan bit. Jadi kapasitasnya memori itu berapa bit. Nah, ini khusus untuk memori. Ya. Jadi kalau kita berkenaan dengan memori, maka satuan atau kapasitasnya itu adalah bit. Jadi berapa banyak bit yang tersimpan, karena berarti dia punya berapa sel, karena dasarnya adalah berisi sel-sel penyimpan. Nah, nanti akan diorganisir, sekian bit itu akan diorganisir menjadi berapa banyak baris atau berapa banyak word. Ya, ini contohnya. Contohnya misalkan ada memori secara kapasitas itu 64 bit. Maka 64 bit itu ada kemungkinan secara organisasinya itu dibagi menjadi 8 word, setiap word 8 bit. Itu artinya ada 8 alamat, ya, 8 alamat, kemudian setiap satu alamat itu di situ bisa disimpan 8 bit. Nah, untuk 8 alamat, karena biner perlu 3 jalur alamat. Sehingga kalau secara fisik ini untuk jalur busnya nanti ya, ada bus alamat dan bus data, ini datanya 8 bit. Alamatnya perlu 3 bit, karena 2 pangkat 3 itu 8. Dan variasinya ini semuanya memori dengan ukuran 64 bit, itu bisa variasinya A 8 kali 8, bisa B ini 16 kali 4, bisa C 32 kali 2, bisa yang terakhir D ini 64 kali 1. Itu artinya 64 alamat ya per alamat atau per word, ya, satu alamat itu satu word, itu 1 bit. Ya, sehingga kalau 64 word itu 1 bit, per word 1 bit, itu berarti
ada 6 alamat untuk jalurnya, untuk jalur alamat, bus alamatnya itu addressnya 6 jalur dan datanya 1. Ini kalau dihitung totalnya ini 7 jalur. Sama dengan 32 ini juga perlu 7 jalur. Tapi kalau kita lihat yang A ini perlu 11, yang ini perlu, jadi dengan jumlah jalur yang berbeda ini menyebabkan secara fisik ukurannya akan berbeda. Ya, fisiknya akan berbeda. Nah, fisik berbeda nanti kaitannya dengan di dalam casingnya, di dalam sistemnya nanti, ya, sistemnya. Jadi kapasitas umum seperti ini. Ya, kapasitas memori secara umum seperti itu. Yaitu, nah kapasitas tadi itu dipakai untuk yang jenis static RAM, ya, dengan kapasitas dan dengan organisasi tadi ya. Jadi saya menyebutnya ini baris per baris berapa lebar, ya. Lebarnya berapa, ini ada berapa baris, ada berapa alamat, per alamat lebarnya berapa. Jadi ini width, ya. Kemudian ini adalah jumlah width-nya berapa. Jadi misalkan tadi ada 8 alamat, jadi ada 8 width, satu width-nya 8 bit. Kalau diorganisir dengan per width-nya 4 bit, berarti ini ada 16 alamat. Jadi totalnya ini sama, total cell-nya sama, tapi beda organisasi maksudnya gitu ya. Jadi sama-sama besarnya atau kapasitasnya sama 64 bit, tapi beda organisasi, itu artinya nanti secara sambungan juga akan beda. Sambungannya jadi sistem akan beda. Ini untuk static RAM. Nah, untuk dynamic RAM strukturnya dibuat menjadi baris kali kolom. Jadi sama-sama tadi contohnya untuk kapasitas 64 bit, maka ini kalau dibuat 16 baris atau 16 alamat, di mana setiap width-nya itu 4 bit, maka yang 16 ini tidak dalam bentuk 16 baris, tapi 16 itu perkalian baris kali kolom. Jadi yang 16 ini disusun dari 4 baris kali 4 kolom. Jadi lalu strukturnya tidak hanya baris, tapi ada baris dan kolom ya, untuk susunan width-nya tadi ya. Kalau 64 width berarti setiap width-nya 1 bit. Nah, ini susunannya berarti 64 itu 8 kali 8. Jadi ini susunannya baris kali kolom. Nah, karena susunan baris kali kolom, maka ini ada alamat baris dan alamat kolom yang nanti ke luarnya, ke eksternal, ke kaki-kaki di dalam memorinya itu bisa di multiplex, artinya bisa dipakai jalur bersama yang nanti difungsikan secara bergantian. Karena jalurnya bersama dan fungsinya bergantian, maka perlu dikendalikan dengan sinyal. Nah, ini ada sinyal RAS dan CAS ini untuk mengatur penggunaan jalur tadi sebagai kolom atau sebagai sebagai row, sebagai baris atau sebagai kolom. Dan sekali lagi juga dynamic RAM perlu penyegaran ya. Jadi perlu penyegaran, ada refreshing. Ini untuk bedanya antara dynamic RAM dengan static RAM. Jadi yang pertama static, ini yang dinamik. Nah, kalau dilihat secara lebih detail lagi, maka ini kita bisa melihat satu contoh untuk dynamic RAM. Contohnya kapasitas 16 megabit. Jadi sekali lagi kalau satuan memori itu pasti digunakan bit ya. Jadi satuan kapasitas memori. Tapi kalau kapasitas sistem memori dalam sistem komputer, maka satuannya byte. Jadi satuan kapasitas memori, yaitu memori hadirnya, yaitu IC memori, dan memori dalam sistem. Ya, karena yang dalam sistem itu artinya terkait dengan CPU. Kalau ini memori itu sendiri. Ya. Memori itu sendiri punya struktur dengan struktur tertentu. Jadi kalau static RAM dengan dynamic RAM beda, dynamic RAM punya baris dan kolom. Ya. Jadi baris kolom dan lebarnya per unit berapa yang per bit-nya tadi. Contohnya ini 16 megabit. Ya, jadi totalnya 16 megabit. Nah, ini
disusun dalam satu bitnya 4 bit. Nah, satu bitnya 4 bit. Sehingga kalau 16 bagi 4 itu ketemunya kan 4. Jadi 4 mega alamat, tapi 4 mega alamat itu dibentuk menjadi baris dan kolom, ya, atau dibagi menjadi baris dan kolom. Sehingga 4 itu kan 2 kali 2. Nah, maka berarti barisnya 2 kilo, kolomnya 2 kilo, per width-nya 4 bit. Nah, sehingga ini dari sisi luar nanti perlu jalur data 4 bit. Sedangkan alamatnya baris dan kolom untuk 2 kilo itu 2 pangkat 11. Nah, dari A0 sampai A10. Dan tadi sudah dijelaskan, karena ini baris dan kolom bisa diberikan alamat itu tidak harus serentak, boleh bergantian, maka ini di multiplex. Jadi baris dan kolomnya, alamat baris, alamat kolom itu digunakan satu jalur bersama. Kapan itu berisi alamat baris, kapan alamat kolom, maka ditentukan dengan sinyal kendali RAS dan CAS. RAS artinya row address selection, yang kalau ada alamat kemudian mau dilewatkan ke row, ke baris, maka ini aktif, maka akan masuk sebagai alamat baris. Kemudian kalau ada alamat lagi, kemudian diaktifkan yang CAS, maka akan aktif masuk ke kolom, sehingga baris kolom masuk, sehingga bisa dibaca pada baris tertentu, kolom tertentu. Ini mekanismenya seperti itu, ya, untuk dynamic RAM. Nah, kemudian dynamic RAM perlu refreshing tadi, jadi ada namanya refresh ini, yang di refresh dengan cara dibaca seluruh kolom dalam satu baris, ya, berturutan. Begitu terus, ya, periodik, ya, sehingga ini karena refreshing-nya akan bekerja secara periodik dengan delay tertentu, tentu saja. Nah, inilah organisasi dari dynamic RAM, contohnya yang untuk 16 bit. Jadi sudah tahu bagaimana static RAM dan bagaimana dynamic RAM. Jadi kalau kita lihat dalam hardware-nya atau bendanya atau IC-nya, ini terlihat, contohnya ini misalkan EEPROM dengan RAM punya organisasi yang serupa, yaitu tadi baris per baris ada berapa bit, ya, jadi bitnya berapa. Contohnya ini ada EEPROM atau RAM sama 1 mega kali 8, itu artinya bitnya 8 bit. Alamatnya totalnya 1 mega. 1 mega berarti perlu 20 bit alamat, ya, A0 sampai A19. Datanya perlu 8. Nah, sehingga jalur alamat dan jalur data ini memerlukan tempat yang cukup besar, ya. Jadi ini dengan IC yang standar 32 kaki. Nah, beda ini kita punya bahwa bahkan kapasitasnya ini 2 kali lipat. Ini 8 megabit satu, ya. Jadi kalau dalam ukuran byte ini 1 megabyte, ya, 1 megabyte. Tapi kalau dalam satuan bit berarti 8 megabit. Nah, ini kapasitasnya 16 megabit, jadi 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat. Tapi secara fisik ukurannya akan lebih kecil. Nah, karena apa? Karena ini tadi dynamic RAM, ya, dynamic RAM yang punya struktur baris dan kolom, ya, sehingga alamat baris dan kolom itu separohnya dari seharusnya kalau hanya baris saja. Jadi ini 8 megabit, 16 megabit, ya. Berarti karena kali 1, ya, maka berarti ini dibuat 4 mega kali 4 kilo kali 4 kilo kali 1. Kalau itu organisasinya 1 bit, ya. Tapi kalau organisasinya ini, contoh yang ini organisasinya adalah 4 bit, bitnya 4 bit, D1, D2, D3, D4. Jadi bitnya 4 bit. Jadi kalau 4 bit berarti 4 mega kali 4 bit. 4 mega kali 4 bit. Yang ini adalah contoh yang sebelumnya tadi, ya, yang kapasitasnya 16 megabit. Maka ini punya susunan untuk alamatnya, berarti 4 mega itu 2 kilo kali 2 kilo. Berarti 2 kilo itu 2 pangkat 11. Ya, jadi perlu alamat 11 bit. Jadi A0 sampai A10 itu 11 bit.
datanya 4. Kemudian ada jalur kendali untuk address kolom dan address row, ya, row address selection dan kolom address selection. Ini ya, dan jelas ini secara fisik ukurannya lebih kecil dan kapasitasnya bisa lebih besar, ya, bisa lebih besar. Itu juga tergantung, itu juga yang mempengaruhi adalah ukuran selnya, ya, kapasitor lebih kecil daripada ukuran, ya, apa namanya istilahnya tadi flip-flop, ya, flip-flop. Ini contoh tentang ya, organisasi dan kemasannya sebagai IC memori, ya, kemasannya sebagai IC memori. Nah, untuk bisa melayani sistem komputer, maka kalau tadi bootnya itu belum 1 byte, ya, artinya misalnya tadi bootnya 4 bit, berarti kan setiap IC tadi tidak bisa melayani, kalau diminta 1 byte kan kurang, cuma 4 bit, maka berarti harus dibuat beberapa IC. Ya, contohnya misalkan bootnya cuma 1 bit, maka berarti harus ada 8 buah IC. Contohnya ini misalkan kapasitasnya 256 kilobyte. Nah, ini sudah dalam satu sistem memori yang digunakan dalam sistem komputer, ukurannya 256 kilobyte dengan satuan byte, itu satuan sistem komputernya, satuan sistem memori. Nah, maka ini disusun dari memori-memori yang punya kapasitas masing-masing juga 26 kilo, tapi 26 kilo bit. Bootnya masing-masing memori IC ini, memori IC memori ini bootnya cuma 1 bit, sehingga perlu 8 buah. Sehingga dengan 256 kilobit, sejumlah 8 buah yang diparalel ini menjadi 256 kilobyte. Jadi masing-masing 1 bit, kalau 8 jadi byte. Ini lalu istilahnya menjadi satu modul, ya, modul memori. Nah, tentu saja ini lalu ada pengendali untuk modul ini. Jadi ada chip controller ini untuk mengendalikan modul ini. Ini contohnya. Contoh bagaimana dari IC memori tadi dibentuk menjadi modul. Nah, inilah yang terus dikembangkan. Ya. Jadi tujuannya juga di samping untuk bisa memperbesar kapasitas dari memori IC yang ada, juga dengan controller ini bisa diupayakan bisa memberikan kecepatan, mekanisme yang lebih cepat untuk melayani CPU. Jadi karena itu dikembangkan ada jenis-jenis modul memori yang kita kenal, misalkan ada SGRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, dan kemudian yang kita pakai sekarang adalah yang jenisnya DDR DRAM, Double Data Rate Dynamic Memory, kan itu. Itu adalah modul memori. Nah, jadi kalau dilihat secara blok diagram modul memori tadi, itu yang kapasitas 256 kilobit, ini 1 bit bootnya, 256 itu kilo, itu berarti kan 1/4 mega. 256 kilo itu kalau 1000 kilo kan 1 mega. Kalau 256 kilo itu kan 1/4 mega. Nah, 1/4 mega itu bisa dibuat perkalian dari setengah kali setengah. Apa? Setengah kilo. Kilo kali kilo mega, setengah kali setengah kan 1/4. Jadi ini baris kolomnya itu adalah setengah kilo kali setengah kilo jumlahnya. Ya. Jadi ini totalnya menjadi tadi, ya. Berapa tadi? Setengah kilo kali setengah kilo, ya. 1/4. Setengah kali setengah itu 1/4. 1/4 apa? 1/4 mega. 1/4 mega itu adalah 256 kilo. Jadi ini kapasitasnya 256 kilobit. Nah, karena ada 8, ini menjadi 256 kilobyte. Ini contoh, ini strukturnya dari modul memori yang 256 kilobyte tadi. Nah, kemudian dari modul memori yang tadi itu bisa dikembangkan lagi menjadi beberapa modul
yang kalau tadi kan kalau satu modul tadi 256 kilo. Kalau 256 kilobyte ya. Kalau ini menjadi dalam ukuran yang lebih besar maka dibuat apa namanya istilahnya berurutan ya dari alamat 256 kilo yang pertama, kemudian naik 256 kilo yang berikutnya dan seterusnya. Ini akan bisa menjadi kapasitas menjadi 1 mega kan. Berarti kalau 1 mega berarti perlu 4 buah seperempat. Ini 256 kilobyte itu berarti kan seperempat mega ya. Seperempat mega. 0,256 ini seperempat M ya. Kalau ini menjadi 1 M berarti ada 4 ya, ada 4. Nah, contohnya ini adalah totalnya adalah 1 megabyte yang disusun dari 4 buah modul yang masing-masing itu 256 kilo. Jadi A ini 256 kilo, B 256 kilo, C 256 kilo, byte ya. D 256 kilobyte. Jadi totalnya menjadi 1 megabyte. 1 megabyte. Ini susunan modul yang kemudian bisa ditingkatkan menjadi beberapa modul yang untuk memenuhi ya, seluruh kapasitas space memori yang disediakan oleh sistem komputer. Misalkan CPU-nya punya kemampuan menyediakan memori 1 mega, ya berarti kalau memori yang tersedia itu besarnya cuma seperempat mega, berarti kita butuh 4 buah modul untuk bisa melengkapi 1 mega seperti itu. Kemudian ini kaitannya dengan bagaimana akses memori. Kalau itu lebih besar, ukurannya lebih besar dari 1 byte, maka ini ada metode yang disebut dengan interleave. Ya. Jadi ini digunakan pada memori yang ukuran word-nya dalam sistem yang ukuran word-nya lebih besar, yaitu lebih dari 1 byte. Nah, sehingga dengan cara interleave ini maka byte ke 0 dan byte ke 1 ya. Kalau 1 byte-nya misalkan 2 byte, maka byte ke 0, byte ke 1 itu dibacanya secara serempak atau paralel dan tidak berurutan ya. Sehingga hanya butuh 1 siklus baca itu bisa baca 2 byte sekaligus. Nah, itu namanya interleave. Nah, kalau tidak itu berarti yang sekuensial biasa ya. Jadi digrupkan menjadi namanya bank. Maka dimungkinkan tadi bisa membaca secara interleave, ya, artinya tadi masing-masing bank itu dibaca secara independen, berarti bisa dibaca secara bareng pada alamat yang berturutan. Ya. Misalkan bank 0, itu alamatnya 0, maka bank 1 nanti alamat 1. Nanti alamat berikutnya pada bank 0 itu 2. Kemudian alamat berikutnya pada bank 1 itu 3. Jadi alamat 01 bisa dibaca bareng, alamat 23 dibaca bareng. Ini kalau satu byte-nya misalkan 2 byte. Semacam itu. Ini perlu namanya bank dengan cara interleave memori.